pertama kali gugatan masuk tahun 2018, dia menuntut supaya wasiat dibatalkan yang sudah memang dikabulkan oleh agama. Kemudian meminta bahwa untuk semua yang ditinggalkan orang tua kami untuk dibagi secara hukum Islam. Dan itu yang memang ingin kami lakukan sesuai isi putusan. Tapi kan memang dari pihak penggugat kemudian tidak mau bertemu, tidak mau berdiskusi, tidak mau duduk bareng. Jadi kami ini adik-beradik semenjak ada gugatan itu sampai hari ini tidak pernah bertemu muka, Pak, Mbak. Dia memutuskan komunikasi dan tali silaturahim dengan kami, bahkan tidak mengakui kami sebagai saudara. Ini yang menyakitkan untuk saya. Jadi kita ini bersaudara. Ayo kita duduklah, kita ketemu, apalagi saya sekarang menjadi anak tertua karena kakak saya almarhumah sudah tidak ada. Saya berkewajiban ini melaksanakan amanah orang tua, nggak mudah ini untuk saya. Kasihan orang tua kami. Dengan niat baik tentunya mereka berwasiat, isinya baik, wasiat itu bukan hal yang merugikan, tapi kemudian menjadi seperti ini. Jadi bukan saya mengada-ada menyampaikan melalui media karena saya ingin menjelek-jelekan sampai tidak. Saya justru ingin mencari solusi, ingin damai. Bagaimana ya caranya saya supaya bisa bertemu ini dengan adik saya? Segala daya upaya saya lakukan, mediasi, dicoba melalui tanda kutip ustadz, melalui kuasa hukum, melalui orang yang kami tuakan, tidak pernah berhasil. Jadi memang tidak ada cara lain, saya memang rupanya harus mengikuti keinginan dari penggugat adik saya untuk dia selalu mengatakan bahwa saya hanya ingin selesai di meja pengadilan. Udah berapa lama Mbak nggak ketemu adiknya? Dari 2018. 7 tahun berarti ya, Mbak? Iya. Mbak datang ke alamatnya, ke rumahnya? Sudah. Saya tidak diberi akses, bahkan saya tidak diberi akses ke rumah kedua orang tua saya pun saya tidak diberi akses. Karena dia merasa dalam putusan pengadilan memenangkan dia gugatannya untuk batal wasiat, jadi saya dianggap tidak lagi punya akses kepada semua aset itu. Waduh, kalau totalnya saya juga terus terang saya kurang paham ya Pak nilai totalnya, tapi kalau misalnya dari wasiat mungkin bisa diketahui ada rumah, ada kamar, ada rekening dan sebagainya. Kalau totalnya saya kurang tahu, terus terang kita jadi anak sih nggak pernah pengen tahu juga ya. Tapi karena yang tertulis dalam wasiat seperti itu, ya kira-kira itulah yang ditinggal orang tua. Iya, karena sesuai dengan isi apa putusan adalah dibagi secara hukum Islam natural. Artinya ya kita tinggal duduk bareng aja. Ayo maunya gimana? Mau dibaginya gimana nih? Kan begitu saja. Nggak perlu melakukan sita lelang kan? Sekarang kalau seperti sekarang ini mau disita mau lelang, kusut jadinya. Ada indikasi nggak pihak eksternal dari si adik Mbak yang cowok itu yang mungkin yang mendoktrin atau apa segala macam? Istrinya mungkin? Saya nggak berani suzon ya. Bertahun-tahun saya bergelut dengan perkara ini, cuma satu sih saya yang dari pikiran saya. Kenapa ya kok saya melihat adik saya ini tidak jadi seperti adik yang saya kenal? Karena waktu kecil saya ngurus dia. Adik saya ini kecil itu saya mandiin, saya gendong, saya ngajarin baca, tulis gitu ya. Mungkin ingatan dia tentang memori itu udah nggak ada, gimana ya gitu. Dia tega lakukan ini. Apalagi kan saat ini orang tua kami nggak ada, seharusnya anak laki satu-satunya dialah yang meneruskan tanggung jawab orang tua kami, ayah kami kan, memimpin kami saudara-saudara perempuannya, menjaga kami, bukan justru memerangi kami dan tanda kutip ya, kami bukan saudara. Saya sedih, saya terus terang bertahun-tahun ini sedih, saya bergulat dengan ini bukan saya pengen ribut, justru saya ingin cepat selesai, ingin damai. Tapi karena pintu komunikasi sudah tertutup, silaturahim diputus, saya nggak punya cara lain. Kenapa kok sampai hari ini saya tidak bisa laksanakan secara kekeluargaan gitu ya, selain tidak bisa bertemu langsung dengan adik saya itu, dia memutus silaturahim, bahkan pada waktu kakak saya meninggal, maupun juga dia tidak hadir gitu ya. Saya merasa mungkin ya, tanda kutip memang ada niatan lain dari adik saya nggak tahu apa, mungkin dia punya niat lain. Saya nggak boleh suzon dengan orang lain, dengan adik saya pun saya boleh suzon. Saya hanya bisa bilang mungkin ada niat lain, tapi saya tidak tahu niatnya apa. Karena dia begitu gigih tidak mau bertemu dan hanya mau ketemu di meja hijau di pengadilan. Tapi sebelum orang tuanya Mbak meninggal, hubungan Mbak sama adik Mbak itu seperti apa Mbak? Baik. Berarti berubah setelah adanya wasiat ini ya Mbak? Mungkin begini ya. Mungkin kalau dibilang berubah setelah ada wasiat mungkin tidak betul-betul setelah ada wasiat. Jadi memang dalam perjalanannya gitu, ketika orang tua kami semakin lanjut usia gitu, banyak hal yang kemudian memang orang tua kami melihat gitu, sepertinya kok ini anak laki kami nih kok kayaknya kami nggak bisa titipin nih untuk
saudara-saudara perempuannya. Maka itulah kemudian untuk kami memanggil kami pada saat itu, menyampaikan beberapa hal ini. Nanti kalau udah nggak ada ini keluarga harus ini dan sebagainya. Kami bersepakat akhirnya kami nanti akan memegang wasiat. Saya rasa itu mungkin orang tua kami sebagai orang tua ya, dia mengenali sifat dan karakter anaknya dalam perkembangannya ketika dia makin usia lanjut, dia melihat ya. Karena kan semua anak sudah berkeluarga, masing-masing sudah punya keluarga, dia melihat perkembangan masing-masing, siapa yang diperhatikan orang tua, siapa yang akan diperhatikan kakaknya, atau mungkin ini dibaca orang tua kami. Makanya kemudian mungkin orang tua kami memutuskan untuk membuat wasiat. Jadi dalam wasiat itu ditentukan bahwa sudah tidak boleh ada yang bersengketa, saya sudah berikan semua hibahnya, masing-masing sudah menerima bagiannya. Kalian saling jaga aja apa yang kami tinggalkan dijaga bersama. Jadi isi wasiat itu bukan tanda kutip orang mungkin berpikir rebutan warisan, nggak ada yang diperbutkan sebetulnya karena semua sudah menerima bagian masing-masing gitu. Jadi isi wasiat itu lebih banyak seperti menerangkan gitu, orang tua kami menerangkan apa yang sudah dilakukan oleh mereka, lalu kedepannya apa yang harus dijaga. Ya udah seperti itu. Mengatakan aku dia bilang, saya tidak punya saudara, saudara saya hanya istri dan anak-anak saya. Jadi dia sudah punya saudara. Merasa kecewakah dengan kejadian ini, Mbak? Saya sangat kecewa dan saya sangat sedih. Apalagi sekarang saya menjadi anak tertua ya, dan kami hanya tinggal bertiga, orang tua kami sudah tidak ada. Sangat sedih, sangat. Kalau bisa dibilang pakai kata-kata, apa ya kata-kata yang tepatnya gitu ya? Saya sebagai anak, saya tidak bisa melaksanakan amanah orang tua. Sebagai kakak, saya tidak bisa mengumpulkan keluarga ini. Saya ingin bertemu langsung dengan adik saya ingin duduk bareng sebagai saudara. Saya sekarang jadi anak tua, saya membawa amanah dari kedua orang tua kami, juga pesan dari Allah kakak saya berdua. Saya harus lakukan ini, mempersatukan keluarga ini. Ini bukan masalah seperti orang katakan perebutan warisan, tidak ada yang ingin saya. Saya hanya ingin menunjukkan semua pada posisinya, melaksanakan amanah itu. Apa yang menjadi hak masing-masing harus menjadi haknya tanpa harus diganggu oleh yang lain. Apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing harus dilaksanakan. Itu saja sih.